Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Warta Lisan tanggal 9 Januari tahun 2022, ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain yang pertama, kebaktian hari ini firman Tuhan dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Daniel Haryono dan Bapak Rohyanto. Yang kedua, Beston pagi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5.30 di Gedung Bina Kasih. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Wonosobo menitipkan pelayanan sakramen pengakuan percaya atau CD dalam diri saudara Leon Manuel, putra Bapak Ibu Adi Kurniawan Tangerang, kepada Majelis Jemaat GKI Bintaro Utara Tangerang yang akan dilayankan pada hari ini, Minggu tanggal 9 Januari 2022. Yang keempat, berdasarkan surat rekomendasi BPMS GKI nomor 631 BPMS GKI SEKR 1 2022 tertanggal 4 Januari tahun 2022 tentang rekomendasi tahap pemanggilan, Majelis Jemaat GKI Wonosobo melanjutkan proses tahap pemanggilan pendeta dalam diri nama Obaja Nathanael Lekatompesi, alamat Jalan Kolonel Karjono atau Jalan Jolontoro, Gang Kenanga nomor 20 Wonosobo, untuk menjadi pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Wonosobo. Melalui warta ini, Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mendoakan agar proses tahap pemanggilan pendeta dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Yang kelima, telah pindah keanggotaan dengan surat atestasi pada tanggal 5 Januari 2022, Ibu Hana Kristiana dan Stefano Kristian Putra Utomo, anak ke GKJ Salatiga Selatan, Jalan Argo Yuwono nomor 39 Ledok, Kecamatan Argomulyo Salatiga. Alamat rumah Jalan Purbaya 5, Blok B 8 RT 004 RW 07 Sidomoti Salatiga. Majelis Jemaat, anggota jemaat, simpatisan mengucapkan selamat jalan. Kiranya di tempat yang baru, saudara boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, demi kelancaran dan tertib administrasi, semua permohonan pelayanan gerejawi, jemaat, atau simpatisan agar dapat memperhatikan dengan cermat ketentuan-ketentuan yang berlaku di GKI Wonosobo yang dimuat dalam warta cetak. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Yang ketujuh, pelayanan Posyandu akan dimulai kembali setiap minggu ketiga. Untuk bulan Januari akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 7.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sosialisasi GKI Wonosobo. Yang kedelapan, diberitahukan kepada semua badan pelayanan dan bakal jemaat agar menyiapkan laporan keuangan tahunan tahun 2021, rekapitulasi Januari sampai dengan Desember 2021. Laporan dalam bentuk cetak atau tertulis diserahkan kepada Penatua Maria MG paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2022. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Yang kesembilan, bila tidak ada keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKJ Sidomukti Salatiga oleh Pendeta TM Ebenezer L. STH antara Saudara Faisal Prabowo Putra, putra Bapak Cendrian dan Ibu Sri Lestari Puji Rahayu dengan Saudari Yemima Natalia Pati Nasarani, putri almarhum Bapak Nikolas Albert Pati Nasarani dan Ibu Suwardianti.
Yang kedua, hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Kris Wahyu Nugroho, putra almarhum Bapak Azari Sutoro dan Ibu Diah Mujiarti, dengan Saudari Yuli Kristianti, putri Bapak Sumaryono dan Ibu Mulyati. Yang ke-10, rapat bidang majelis jemaat diadakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Bina Kasih. Yang ke-11, persembahan kotak biru hari ini untuk tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya, warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini merupakan pengungkapan cinta kasih Allah. Cinta membuat Yesus merendahkan diri dan minta dibaptis. Cinta Sang Bapa memproklamirkan, siapakah Yesus itu? Karena cinta itulah baptisan diberikan kepada kita sebagai anugerah. Merayakan pembaptisan Yesus berarti kita merayakan anugerah Allah. Perayaan anugerah Allah menjadi bermakna ketika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kehidupan penuh cinta pada sesama dan semua ciptaan Allah. Marilah kita sambut panggilannya dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Ibadah Minggu Baptisan Tuhan Yesus ini dilakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kisah tentang baptisan Yesus dengan kerendahan hatinya sudah sering kita dengar. Pada minggu baptisan Yesus ini kita akan merenungkan tema arti pembaptisan Yesus. Baptisan Yesus adalah wujud solidaritas Tuhan kepada manusia. Ia yang kudus, yang berkuasa, datang dari tempat yang tinggi, bersedia merendahkan diri menjadi manusia, supaya manusia yang berdosa beroleh keselamatan. Yesaya 43 ayat yang pertama berbunyi demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami lupa untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, apabila seringkali kami tidak menunjukkan teladan seperti apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni kami juga Tuhan, apabila selama ini kami masih
perlu membangun relasi dengan Engkau lebih erat lagi. Dan tolonglah kami sebagai gereja, agar kami dapat mewujudkan iman kami melalui perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yesaya 43 ayat 3a dan ayat yang keempat. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan, dan jagalah hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 dimulai dari ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dilanjutkan ayatnya yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, baru Pak Andreas kalau di depan yang kencang. Sama yang belakang tadi baru Bu Heru tuh yang kencang. Nah, coba sekali lagi harus lebih semangat lagi supaya kita semangat juga mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa jawabnya gimana Pak Cek? Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah arti pembaptisan Yesus. Kita akan sama-sama melihat apa sih sebenarnya yang ingin diungkapkan atau yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita semua tentang arti dari pembaptisan Yesus. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu leksionari kita hari ini. Jadi kalau leksionari tahun C itu dimulai dengan bacaan dari Yesaya yang menceritakan tentang Tuhan adalah penebus. Lalu masuk ke dalam Mazmur 29. Lalu kisah para rasul. Lalu Injil kita yaitu dari Lukas. Kalau di kisah para rasul diceritakan Roh Kudus itu turun atas orang Samaria. Nah, jadi ini adalah daftar bacaan lengkap kita menurut leksionari tahun C. Lalu kalau kita melihat baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi pada saat itu orang-orang heran dan juga bingung. Sebenarnya siapa sih orang yang membaptis? Mereka mengira bahwa Yohanes ini adalah Mesias. Karena apa yang dilakukannya, apa yang diterapkannya, menarik perhatian banyak orang dan banyak orang mau mengikut apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Tapi Yohanes bilang, bukan Mesias. Bahkan buka tali kasutnya pun aku gak layak, nanti akan ada yang datang. Nah, jadi
Kalau seringkali kita mengenal atau mendengar teori-teori ataupun sharing-sharing tentang baptisan, bahkan juga ada yang sering nanya, Pak, baptisan itu ada baptisan apa aja sih? Ada baptisan Yohanes, ada baptisan ini. Jadi banyak, ada beberapa baptisan. Tapi sekarang kita mau belajar tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes ini baptisan apa sih? Baptisan Yohanes ini adalah sebuah baptisan yang menggambarkan tentang pertobatan. Kenapa kok pertobatan? Karena di dalam baptisan Yohanes ini, Yohanes mengajak orang-orang pada saat itu dan juga kita semua yang membaca narasi ini untuk menghasilkan buah dari iman kita. Jadi yang dibaptis oleh Yohanes pada saat itu bukan berarti orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, enggak. Mereka sudah memiliki imannya. Orang-orang pada saat itu juga sudah mengenal Mesias dan memiliki keyakinan tentang Mesias. Tapi mereka mau dibaptis karena Yohanes ini memberikan ajakan bahwa hidup itu harus menghasilkan buah dari imannya. Karena orang-orang pada saat itu hidup, mereka beriman, tapi belum menampakkan imannya. Belum mewujudkan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa lagi? Baptisan Yohanes mengajak orang-orang untuk hidup sesuai makna perintah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan diikuti oleh orang-orang. Melalui baptisan orang-orang pada saat itu mengingat bahwa oh iya, kami atau saya atau kita harus mengingat apa yang Tuhan firmankan dan mewujudkannya. Lalu apa lagi? Yang paling penting dari baptisan Yohanes ini adalah Yohanes mengajarkan tentang ketidaklayakan manusia di hadapan Tuhan. Makanya di ayat 16 di sini Yohanes bilang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa." Jadi pada saat itu Yohanes menggambarkan bahwa manusia ini sedang berada di dalam situasi atau keadaan yang namanya dosa. Dan karena dosa ini, manusia ini sebenarnya tidak layak untuk menghadap Tuhan. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi melalui baptisan, jurang atau jarak yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan ini menjadi disambung, direkatkan kembali. Yang tadinya manusia terpisah, yang tadinya manusia tidak layak. Bahkan Yohanes pun yang dibilang Mesias oleh orang-orang, dia pun mengatakan bahwa dirinya sendiri nggak layak. Lalu kita masuk ketika Yesus mulai dibaptis. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sebenarnya apa sih baptisan itu? Kenapa sih harus pakai air? Jadi kalau kita melihat di Indonesia banyak sekali denominasi gereja. Dan kadang-kadang ya setiap gereja punya metode baptisan yang beda-beda. Ada yang dipercik, ada yang diselam, dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa poin utama atau simbol utama dari sebuah baptisan, yaitu adalah air. Air merupakan simbol dialogis. Apa itu simbol dialogis? Simbol yang menghadirkan masa lalu pada masa kini atau yang disebut dengan anamnesis. Melalui air itu, air menyimbolkan tentang apa? Maknanya apa? Yang pertama, melambangkan mati dan hidup bersama Kristus. Ketika air itu dicurahkan, menjadi simbol bahwa kita sudah memberikan diri kita untuk mau hidup bersama Kristus dan mati di dalam Kristus. Karena Kristus sendiri telah mati untuk kita dan juga hidup untuk kita. Maka di dalam hidup dan mati kita, kita harus hidup dan mati di dalam Kristus. Lalu air melambangkan kehidupan.
Bapak Ibu di sini siapa yang kuat, yang tahan, tidak minum 3 hari 3 malam? Kadang-kadang baru berapa jam aja, 1 jam atau 2 jam aja kan kita sudah merasa haus toh. Dan memang manusia itu harus mengkonsumsi air. Karena sebagian besar bagian dari tubuh kita ya adalah air. Begitu juga dengan bumi. Sebagian besar isi dari bumi ya adalah air. Makanya air ini betapa pentingnya bagi kehidupan manusia. Nah, makanya air ini digunakan sebagai sebuah simbol yang sangat bermakna. Lalu ketika lihat Yesus dibaptis. Nah, Yesus memberi diri dibaptis. Terkadang kita nanya, kenapa Yesus harus dibaptis? Apakah Yesus ini berdosa juga sehingga dia harus dibaptis? Tidak. Yesus dibaptis bukan karena keberdosaan. Yesus dibaptis karena dia ingin menunjukkan solidaritasnya. Solidaritas seperti apa? Jadi ketika Yesus hadir di tempat itu, dia dibaptis, memberi diri kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Yesus sebagai penyataan Allah hadir di dunia bersama dengan manusia berdosa. Di ayat 21 kita lihat ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Jadi setelah orang-orang dibaptis, Yesus masuk ke dalam air itu lalu dia ikut dibaptis. Jadi bukan dibaptis sendiri, bukan dia pengen mengeksklusifkan dirinya karena statusnya, enggak. Justru dia bergabung dengan orang-orang banyak pada saat itu untuk ikut dibaptis. Karena dia ingin menunjukkan kehadiran Allah bersama dengan manusia-manusia yang berdosa. Allah yang mengasihi manusia. Allah yang berbela rasa terhadap manusia. Allah yang sepenanggungan dengan manusia. Ketika kita sakit, ketika kita terluka, Allah juga hadir. Ketika kita bahagia, ketika kita senang, Allah juga hadir. Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Ketika manusia mau datang kepada Tuhan, disitulah kita dapat menemukan bahwa Tuhan ternyata tidak pernah kemana-mana, tapi juga Tuhan bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Bahkan justru terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Padahal selama ini Tuhan di mana ya? Tuhan gak kemana-mana. Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Lalu ketika kita memperhatikan ayat 21 dan 22, kita melihat juga ada beberapa simbol di sini. Kita lihat dulu tentang simbol dari merpati. Nah, merpati seringkali juga dijadikan sebagai sebuah simbol yang ditunjukkan di ornamen-ornamen kebaktian. Biasanya juga ada beberapa ornamen yang gambarnya merpati, yang ada gambar atau bahkan di hiasan-hiasan di gedung-gedung gereja biasanya juga ada gambar atau patung-patung merpati. Apa sih sebenarnya arti dari merpati ini? Merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Ketika diungkapkan bahwa Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun di atasnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Roh Kudus pun hadir bersama-sama dengan manusia. Ketika manusia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptiskan. Dan kemunculan Roh Kudus ini sekaligus menunjukkan bahwa ada hidup yang baru. Ada roh yang diterima oleh manusia ketika manusia mau memberikan dirinya. Lalu kita melihat di ayat 21. Nah, terbukalah langit dan terdengarlah suara dari langit di ayat 22. Apa artinya? Suara tersebut menunjukkan bahwa Yesus ini adalah seorang atau pribadi yang mulia. Suara tersebut menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya maka langit itu terbuka. Dan di sini kita melihat
ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang digambarkan dalam narasi ini. Jadi meskipun hanya beberapa ayat, tapi narasi ini sebenarnya menggambarkan sebuah konsep, yaitu tentang Tritunggal. Nah, konsep inilah yang digunakan dalam baptisan. Konsep inilah yang dikatakan, yang dinyatakan ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita dimateraikan di dalam Tuhan. Kita disatukan, kita dijadikan satu di dalam Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan konsep inilah yang digunakan GKI dalam baptisan. Konsep inilah yang digunakan GKI. Jadi kalau di dalam GKI nggak ada lagi tuh pemisahan antara baptisan api, baptisan roh, dan lain-lain, baptisan air, dan lain-lain, enggak. Kita mengakui satu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana di dalamnya kita disatukan dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa baptisan Yesus adalah tanda solidaritas Allah dengan manusia, Allah yang mau sepenanggungan dengan manusia. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa Tuhan itu jauh, karena ketika kita memberi diri dibaptis, berarti kita mau menyatukan diri dengan Tuhan. Allah mau menyatu dengan kehidupan manusia yang berdosa untuk apa? Supaya kita mendapat kehidupan. Makanya kalau di GKI kan, kalau sudah baptis 1 kali ya udah. Misalnya mau atestasi masuk dari gereja lain mau ke GKI, ya nggak harus dibaptis lagi baru bisa masuk, enggak. Karena ketika kita sudah dibaptis 1 kali ya sudah, itu berarti kita sudah dipatraikan dan kita sudah mengaku percaya dan kita meyakini bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Lalu apa respon kita? Nah, respon kita ini harusnya saling terkait Bapak Ibu. Saling terkait. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa Allah begitu mencintai manusia, begitu mengasihi kita, kita harus mau menumbuhkan iman kita. Ketika kita dibaptis bukan berarti iman kita berhenti hanya sampai di baptisan tersebut. Tapi sepanjang kita hidup, kita harus mau menumbuhkan iman kita. Bagaimana caranya kita menumbuhkan iman kita? Dengan selalu membangun relasi dengan Tuhan. Dan banyak caranya kita membangun relasi dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, melalui doa, melalui ibadah, melalui tindakan dalam kehidupan, kita juga membangun relasi dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah membangun relasi, kalau kita sudah meyakini bahwa iman kita selalu bertumbuh, lalu kita wujudkan iman itu dengan meneladan kerendahan hati Yesus. Seperti Yohanes mengajarkan kita, ya udah kalau kita beriman itu ya harus ada buahnya, maka hasilkanlah buah dari iman kita. Rendah hatilah seperti Yesus yang mau merendahkan hatinya dan mau merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kita pun juga harus mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih meyakini lagi bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga Engkau rela menjadi sama dengan kami untuk hadir bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menghasilkan buah dari iman kami, dan kami selalu hidup di dalam pertobatan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau boleh memulihkan bangsa ini Tuhan, agar setiap orang yang terdampak pandemi juga boleh kembali pulih. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini tengah dalam perawatan karena virus COVID-19. Kami berdoa untuk petugas keamanan yang senantiasa menjaga keamanan bangsa ini, baik itu dari TNI maupun Polri. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan lain-lain. Kiranya Engkau memberikan perlindungan-Mu, berikan kekuatan, dan berikan sukacita di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati gereja ini Tuhan, dan kiranya Engkau penuhi gereja ini dengan sukacita, dengan semangat mau melayani, semangat mau hidup dalam kebersamaan. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang tengah dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang tengah kehilangan harapan hidupnya, yang tengah putus asa. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah merindukan cinta kasih di dalam keluarganya maupun tengah merindukan kerukunan antar anggota keluarga. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam pergumulan kami. Engkau menopang kami dan kami tidak sendiri. Kami yakin juga Engkau adalah Tuhan yang memberikan pertolongan atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul atau akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank. Adapun nas persembahan diambil dari Mazmur 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas anugerah dan berkat-berkat yang telah kami terima. Dan terima kasih juga kami telah mengumpulkan persembahan pada saat ini. Mohon Tuhan berkenan menerima, menguduskan, dan memberkati, dan dengan hikmat dari Tuhan, para majelis dapat mengelolanya dengan baik, menjadi karunia yang hidup dan berguna bagi pengembangan gereja Tuhan di dunia ini, khususnya di Wonosobo. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Yesus
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa bangun relasi dengan Tuhan. Dan jalinlah relasi yang kuat bersama Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.